Halo, perkenalkan nama saya Angela Merculandari. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka NIM 0436798834. Saat ini saya duduk di semester 8 dan saya akan memberikan keterangan terkait dengan tugas 1 dari mata kuliah logika. Untuk soal yang pertama, macam-macam term dan juga contohnya. Untuk dalam logika, term ini sendiri adalah unsur dasar dalam proposi yang bisa berupa subjek dan juga predikat. Nah, term ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tapi lebih tepatnya di sini ada 3 jenis yang akan saya sampaikan. Yang pertama ini adalah term umum atau yang biasa dikenal sebagai universal term. Term yang menunjukkan kelompok atau kelas objek tapi bukan objek yang tertentu saja. Misalnya nih, manusia. Manusia ini menunjukkan seluruh anggota kelas manusia, alias ini secara universal, jadi terkategori sebagai term umum. Kalau untuk dalam kalimat bisa ditulis sebagai semua manusia akan mati, ya, itu secara universal. Sedangkan untuk term khusus atau individual term yang sering kita sebutkan sebagai individual term, ini merupakan term yang menunjukkan objek tunggal atau individual tertentu. Contohnya seperti seorang ilmuwan yang bernama Socrates, ya. Socrates ini kan adalah seorang filsuf, ya. Jadi kalau dikalimatkan itu bisa kita tulis sebagai kalimat Socrates adalah seorang filsuf. Nah, ini bersifat khusus atau individual karena dia secara lebih detail menunjukkan objek tertentu atau individual tertentu. Selanjutnya ada term konkret atau abstrak, ya. Jadi untuk term konkret dan juga abstrak. Kalau untuk term konkret ini mengacu pada objek yang nyata atau bisa diindra. Contohnya seperti meja, kucing, pohon, seperti ini mungkin sisir, ya, ini juga termasuk ke dalam term yang konkret. Sedangkan untuk term abstrak ini berpacu pada ide atau konsep yang tidak berwujud secara fisik nih. Contohnya seperti keadilan dan juga kebijaksanaan. Nah, itu termasuk dalam term yang abstrak, jadi tidak terlihat secara fisik seperti yang tadi saya jelaskan, seperti HP atau sisir, meja, kucing, dan segala macamnya. Nah, kalau untuk dalam kalimat ini bisa ditulis seperti keadilan harus ditegakkan. Nah, itu contohnya, ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2 terkait dengan bentuk sesat pikir atau logical fallacy yang biasa kita sebutkan sebagai dalam bahasa Inggrisnya logical fallacy. Nah, ini merupakan kesalahan dalam berpikir, ya, atau kita berlogika seakan-akan benar padahal itu menyesatkan. Contoh, ada orang yang mengatakan bahwa kuliah itu tidak penting, tidak perlu untuk kuliah karena dia sendiri tidak berkuliah, ya. Jadi misalnya pendapat dari Aldi. Pendapat dari Aldi tentang pendidikan ini tidak relevan karena dia sendiri tidak berkuliah. Penyerangan ini tuh tidak menilai argumen dari Aldi, ya, tetapi menyerang latar belakang pribadinya yang tidak berkuliah. Nah, cara untuk menghindari logical fallacy ini fokus pada argumen, bukan pada siapa yang mengatakannya, ya. Jadi bukan karena Aldi yang mengatakannya, tetapi pada argumen yang ia sampaikan. Nah, caranya supaya kita terhindar dari logical fallacy itu adalah menggunakan bukti atau data pendukung yang relevan tentunya. Kenali berbagai jenis sesat pikir, ini juga bisa menghindari terjadinya logical fallacy. Evaluasi logika dan juga struktur argumen secara objektif dan juga bisa menjadi salah satu cara supaya kita terhindar dari yang namanya logical fallacy atau kesalahan dalam berpikir yang sepertinya masuk akal tapi ternyata itu menyesatkan. Sekian dari saya, Angela Merculandari. Terima kasih untuk tugas 1. Sampai di sini dulu.